Mbak Inga, Iya, Mas. menurut saya Fufu Fafa itu bukan orang Sunda. Loh, kok bisa? Kalau orang Sunda pasti Fufu Papa. Tapi Mas Jo, menurut saya Fufu Fafa ini juga bukan orang yang bergerak di bidang kuliner. Bukan orang kuliner. Kan? Karena Ya, kalau kuliner nanti jadinya Fufu Fafa. ayam. Iya. Fufu Fafa kebongkar, channelnya si hacker dibungkam. Tapi fakta mesum si Samsul makin dikuliti netizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RJ sekalian. Kali ini ada berita yang juga gak kalah heboh. Bikin kita gemes, bikin kita gelisah, sekaligus bikin kita ngakak. Dan ini tentang akun misterius Fufu Fafa yang sempat bikin geger dunia maya. Nah, baru-baru ini ada seorang hacker dari Anonymous Indonesia yang berhasil membongkar identitas asli Fufu Fafa. Mulai dari nama, email, sampai nomor teleponnya, semuanya dibocorin. Dan disinilah cerita serunya dimulai. Oke, mari kita bahas lebih dalam ya. Jadi hacker ini berhasil membeberkan data pribadi Fufu Fafa yang katanya adalah seseorang yang bernama Samsul. Data yang dibongkar nggak main-main loh sob. Mulai dari nomor telepon sampai email pribadinya, yaitu cilipari@gmail.com. Tapi tunggu dulu, email ini ternyata bukan sembarang email. Email ini ternyata banyak dibongkar oleh netizen dan terdaftar di 11 situs dewasa. Pokoknya sangat nggak pantas lah. Bayangkan, dari satu email saja kita bisa tahu semua rahasia gelap yang disembunyikan si Fufu Fafa. Di sini Samsul ini jelas nggak bisa lagi ngeles deh, karena email cilipari@gmail.com juga terhubung dengan akun bisnisnya yang bernama Cilipari, yaitu sebuah usaha catering yang berlokasi di Surakarta, Jawa Tengah. Sedangkan nomor telepon yang dibongkar oleh si Anonymous memang juga terbukti adalah milik Samsul. Bukti ini kian makin terang benderang. Sebelum gue lanjut, kalian pasti penasaran gimana sih caranya si hacker ini bisa dapat data ini semua? Nah, ternyata si hacker ini membongkarnya hanya memakai trik yang sangat begitu simpel, tapi tentu tidak banyak dipikirkan orang lain. Selain simpel, juga cerdas menurut saya. Si hacker ini kemudian login dengan nomor si Samsul ke Kaskus, sebuah platform forum yang terkenal di Indonesia, yaitu lewat fitur lupa password. Saat nomor tersebut dimasukin, jreng-jreng, akun Fufu Fafa muncul dengan sendirinya. Begitu juga dengan metode lupa password. Dengan memasukkan email si Samsul, Kaskus langsung secara otomatis menghubungkan ke akun Fufu Fafa. Jadi jelas ya, akun Fufu Fafa ini didaftarkan ke Kaskus dengan nomor telepon dan email si Samsul. Di sini tentu sudah kuat dong bila sebagai bukti, karena nomor telepon kan nggak mungkin notifikasinya bisa masuk ke nomor lain selain yang punya nomor itu sendiri. Bener nggak? Nggak berhenti sampai di sini. Si hacker juga ngecek nomor Samsul di Get Kontak, aplikasi yang bisa menunjukkan nama dan tak-tak nomor seseorang di ponsel orang lain. Dan ternyata nama Samsul ini benar-benar muncul di situ. Banyak sekali tak-tak penamaan orang lain atas nomor yang diduga milik si Samsul tersebut. Dan makin kesini, bener-bener makin gak ada tempat buat sembunyi. Dan tidak hanya itu, selain nomor HP dan email si Samsul dibocorkan ke publik, warganet 62 yang lainnya juga mulai banyak yang kepo dan langsung beraksi. Netizen kita tuh emang luar biasa. Mereka dengan rame-rame menyelidiki lebih lanjut soal si Samsul ini dan akun-akunnya di berbagai situs dunia maya. Bahkan ada yang sampai ngecek apakah email Cilipari tersebut terdaftar di situs-situs dewasa. Dan betul saja, semakin diulik, semakin ketahuan kalau email cilipari@gmail.com itu memang terhubung ke 11 situs dewasa. Nggak tanggung-tanggung, nama-nama situsnya pun sangat dikenal masyarakat, seperti situs-situs dewasa berikut ini. Wah,
kenapa kok jadi ingat sama Pak Ganjar ya? Yang disudutkan oleh para pendukung Fufu Fafa gara-gara podcastnya di Deddy Kobuser. Dan makin kesini, kelakuan si Samsul ini makin kebongkar semuanya. Sebelum kita lanjut ke bagian paling seru, mari kita kasih sedikit bumbu nasihat ya. Buat kalian semua yang suka main-main di dunia maya, ingat satu hal, jejak digital itu gak pernah akan benar-benar hilang. Apa yang kamu lakukan di internet, baik atau buruk, bisa muncul kapan saja. Entah hari ini, besok, atau bahkan beberapa tahun ke depan. Jadi hati-hatilah dalam bersikap dan bertindak, terutama kalau sudah melibatkan privasi. Kalau nggak mau kayak Fufu Fafa alias Samsul yang viral saat ini. Itulah sob, pentingnya kita menjaga diri dalam bersosial media. Oke, balik lagi ke topik utama. Setelah semua data ini dibongkar, ternyata ada yang nggak senang guys. Si hacker anonim ini yang awalnya menjadi pahlawan kebenaran, malah kena blokir. Lah kenapa? Ternyata channel Telegram mereka kebanjiran report dari pihak-pihak yang nggak suka dengan aksi pembongkaran ini. Bisa jadi ini adalah ulah-ulah buzzer yang merasa terganggu karena rahasia sang bos mereka ketahuan. Tapi hacker kita ini nggak menyerah begitu saja. Dia langsung bikin channel baru dan terus kasih update ke publik, yaitu lewat akun X-nya. Bahkan sekarang, kabar tentang akun Fufu Fafa ini sudah ditonton lebih dari 35,5 ribu pengguna di Twitter. Emang sih, netizen kita memang luar biasa, nggak bisa dibendung kalau udah penasaran. Dan satu lagi, yang perlu kita garis bawahi, masalah kebocoran data ini bukan main-main. Di era digital kayak sekarang ini, privasi jadi salah satu hal yang paling penting yang harus dijaga. Lihat saja apa yang terjadi sama Samsul sekarang ini. Semua orang tahu kalau dirinya doyan nongkrong di situs-situs dewasa, yaitu berkat jejak digitalnya. Coba bayangkan, kalau hal tersebut terjadi sama kita, pasti malunya akan tidak ketulungan. Tapi balik lagi nih, netizen kita memang pantang menyerah buat mencari kebenaran. Buktinya, meskipun channel Anonymous pun sempat diblokir, mereka pun saat ini berhasil comeback dengan channel barunya tentunya. Dan para warganet pun nggak kalah antusiasnya buat terus ngikutin perkembangan kasus ini. Siapa tahu masih ada rahasia lain yang akan terungkap di masa yang akan datang. Tapi ya itulah, kita semua paham bahwa penguasa saat ini tidak berpihak pada kebenaran, tapi pada kekuasaan. Pasti dengan beribu cara mereka pun akan mengcounter, baik dengan alibi yang nggak masuk akal atau bahkan yang lebih ekstrim, yaitu pakai jurus blokir. Padahal kalau memang penguasa atau pihak-pihak yang punya otoritas tentang ini mau menyelidiki sendiri siapa di balik akun Fufu Fafa ini, bisa kok dengan cepat banget. Masih inget gak kasus Sarasen yang tidak butuh waktu lama untuk mengungkapnya? Itu pun kalau penegakan hukum dilakukan secara serius. Memang sih, kasus ini bisa diangkat hanya dengan delik aduan, terutama bagi orang-orang yang merasa dirugikan, seperti Prabowo dan keluarganya, para artis-artis tanah air yang merasa dilecehkan. Tapi Prabowo sendiri terkesan diam dan tidak berbuat apa-apa. Atau mungkin di sini Prabowo takut kali ya sama si Mulyono. Tapi di sini yang bisa kita ambil sebagai pembelajaran adalah ternyata ada sebuah rahasia besar dari seorang wakil presiden. Nah, lalu gimana menurut kalian sob? Apakah si Samsul alias Fufu Fafa ini cuma sebagai korban? Atau sebenarnya dia memang pemain lama yang gak sengaja kepergok? Komen di bawah ya pendapat kalian. Dan jangan lupa buat subscribe channel Rakyat Jelata ini, biar kalian tidak ketinggalan update-update-nya yang terbaru. Kalian juga bisa aktifin lonceng notifikasinya supaya selalu menjadi yang pertama tahu soal berita-berita panas macam ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa jaga diri, jaga kesehatan, serta jaga privasi kalian dalam bermedia sosial. Karena siapa tahu kalian bisa jadi Fufu Fafa berikutnya. Sampai jumpa ya di video-video kami selanjutnya. Peace out.